penuntut umum, kita beri giliran ke penasihat hukum. Tapi sebelum ke penasihat hukum, ada tadi mau ditayangkan. Kita pertanyakan, bertanya dulu atau ditayangkan dulu baru bertanya. Oke, baik. Silakan. Saudara apa bilang ini? Oke. Terkait dengan 5 kilogram sabu yang jadi permasalahan di perkara ini. 1 kilogram pertama, apakah Anda tahu pernah ada disita atau pembelinya ditangkap atau ada barang bukti? Tidak pernah tahu sama sekali. Selama ini praktek penyidikan di kepolisian, kalau barang buktinya tidak ada, apa biasanya yang terjadi? Apakah kasusnya dihentikan atau bagaimana? Pengalaman saya di lapangan, Ya. kalau tidak ada alat bukti lain, itu harusnya dihentikan. Tetapi representasi dari uang itu bisa disubstitusi dengan bukti transfer. Ya. Kalau barang bukti narkotikanya tidak ada, tetapi yang bersangkutan penerima hasil penjualan dalam bentuk transfer ke rekening bank, itu sebagai substitusi barang bukti masih bisa. Masih bisa. Dan yang 1 kilo tersebut Anda menyangkal tidak pernah menerima transfer atau cash? Sama sekali tidak pernah. Oke, yang kedua mengenai yang 4 kilogram. Tanggal 24 September 2022 Anda memerintahkan tarik dan musnahkan, benar? Betul? Kemudian tiba-tiba tersebar berita tanggal 12 Oktober 2022 terjadi penangkapan di beberapa tempat di Jakarta. Ya, terjadi penangkapan dari mulai di rumah Linda dan di rumah Kapolres. Pertanyaannya, akhirnya ketahuan tanggal 3 Oktober bahwa ada penyerahan dari Arif ke Linda. Pertanyaannya, sejak tanggal 24 September 2022 sejak Anda memerintahkan memusnahkan dan tarik sampai kemudian terjadi penangkapan 12 Oktober 2022, apakah Anda pernah ada komunikasi baik dengan telepon atau chat, terutama chat terkait dengan narkoba ini penyerahannya, baik dengan Dodi, dengan Arif atau dengan Linda? Kalau dengan Arif saya tidak kenal sama sekali. Dengan Dodi terakhir ketemu ya di 29 itu, seterusnya tidak ada. Termasuk dengan Linda dari sejak 12 September sampai Oktober tidak ada komunikasi. Dari fakta persidangan di perkara ini terungkap tanggal 3 Oktober adalah saat penyerahan dari Arif kepada Linda 2 kilogram narkoba tersebut, dan Arif juga sudah terima uang kurang lebih 200 juta. Pertanyaannya, apakah tanggal 3 Oktober ada laporan ke Bapak baik dari Dodi maupun dari Linda maupun dari Arif bahwa 2 kilogram telah diserahkan ke Linda dan sudah terima uang 200 juta? Tidak pernah. Kan tadi sudah saya katakan tidak pernah ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tidak ada. Oke, jadi sampai dengan ketangkap tidak ada komunikasi sama sekali. Tidak ada. Oke. Pertanyaan berikutnya. Dalam perkara ini, awal atau roh awal dari kasus ini adalah mengenai chat, mengenai ganti sabu dengan tawas. Apakah pernah ada di forensik oleh digital forensik khusus mengenai chatting penggantian sabu dengan tawas? Saya pernah menanyakan itu pada saat kesaksian ahli digital forensik yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum, dan saya minta untuk dibuka dari mulai tanggal 14, ternyata tidak ada. Jadi Anda lihat tidak ada sama sekali forensik, digital forensik, chat apapun dari Anda
untuk bulan Mei sama bulan Juni. Betul. Baru mulai ada chat forensik tanggal 23 Juni mulai. Betul. Sedangkan chat mengenai sabu dan tukar tawas itu adanya di bulan Mei. Apa itu benar? Betul. Oke. Jadi sampai hari ini di persidangan ini pun Anda tidak melihat ada forensik atas sabu ditukar dengan tawas ya? Tidak pernah. Oke, apakah selama pemeriksaan di BAP di penyidik Polda Metro Jaya, waktu Anda di BAP pernah nggak ditunjukkan atau apakah Anda ditanyakan isi chat berdasarkan hasil digital forensik atau hasil screenshot ya, screenshot seperti ini? Dari hasil digital forensik tidak pernah. Yang ada adalah hasil tangkapan layar dari handphone milik orang lain. Semestinya disinkronis dahulu dengan handphone saya. Jadi yang ditunjukkan selama penyidikan ini ke Anda hanyalah screenshot. Betul. Apakah beberapa kali dalam penyidikan Anda mengeluh, bertanya atas banyaknya chat yang hilang? Contoh yang pertama, apakah benar waktu kalimat sabu ganti dengan tawas, semula waktu di BAP tidak ada bukti emoji? Benar? Betul, dan tidak hanya itu. Waktu itu saya protes, satu, kenapa emoji tidak ada? Ini maknanya bisa lain. Yang kedua, satu-satu dulu. Yang pertama, waktu saya ingat waktu itu ada protes di chat ganti sabu dengan tawas, tidak ada tanda emoji. Sudah Anda protes, kemudian di BAP hari berikutnya tiba-tiba chat tersebut sudah dilengkapi dengan emoji. Jadi penyidik bisa tukar pasang. Benar itu kejadian? benar, tapi bukan hari berikutnya. Kan waktu itu 3 kali acara konfrontasi. Konfrontasi kedua, konfrontasi pertama tidak ada. Ya. Di konfrontasi kedua dan ketiga tiba-tiba ada. Sesudah Anda protes. Betul. Jadi isi chat bisa Diedit. bisa diedit oleh penyidik waktu itu. Betul. Apalagi yang waktu itu yang Anda protes? Yang kedua, kata-kata tarik barang, tarik semua barang, mohon maaf, itu sampai sekarang juga tidak pernah muncul. Yang ketiga yang saya katakan, kita kerjain orang ini mas dan seterusnya juga tidak pernah muncul. Kemudian yang terang benderang, bahkan di berkas berita acara pemeriksaan saya juga masih ada, saya bawa yang ini. Itu yang hati-hati di jalan mas, salam hormat kepada Pak As. Itu salam hormat kepada Pak Asnya dihilangkan. Pak As itu apa artinya? Siapa? Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia. Dialah yang mengurusi kenaikan pangkat AKBP menjadi kombes, begitu? Betul. Nah, terus sesudah Anda protes, gimana? Yang hilang apa? Salam hormat kepada Pak Asnya tidak dimunculkan oleh penyidik. Kemudian akhirnya ada lagi nggak dimunculkan sesudah protes? Setelah saya tensinya naik, baru muncul. Oke, jadi penyidik bisa mengedit begitu saja gitu sesuai dengan kemauan dia. Ya, menghilangkan fakta yang mestinya bikin terang masalah. Apakah benar juga waktu BAP awal kalimat tarik awal musnahkan juga dihilangkan? Baru sesudah Anda protes baru dimunculkan lagi? Betul. Tapi sampai sekarang yang tarik semua barangnya tidak pernah muncul. Apanya? Kata tarik semua barang itu sampai sekarang tidak pernah muncul, tapi saudara Dodi juga mengakui. Oke. Setelah melihat semua, ada yang dipenggal-penggal, ada yang diedit, apakah Anda masih melihat keaslian dari seluruh chat yang pernah Anda bikin, atau Anda sudah tidak yakin lagi keasliannya semuanya? Saat di BAP, karena saya masih ada efek bius atas 2 kali tindakan medis yang saya alami, saya mengikuti alur yang dilakukan penyidik. Tapi setelah saya agak sadar dan diberikan pencerahan oleh penasihat hukum saya baru sadar bahwa ini nggak benar. Ya. Terima kasih. Jadi seluruh chat yang jadi bukti dalam perkara ini Anda sudah meragukan keoriginalnya. Betul. Dan keutuhannya dan kelengkapannya.
Betul, sesuai contoh yang tadi saya dapatkan. Dan tidak pernah Anda selama penyidikan 4 bulan lebih tidak pernah ditunjukkan digital forensik selama BAP. Hanya dalam sidang ini baru pernah ditunjukkan ada berita acara digital forensik oleh ahli digital. Kalau ke Anda tidak pernah ditunjukkan? Tidak pernah sama sekali dan di dalam sidang pun tidak utuh. Pertanyaan saya terakhir sebelum dilanjutkan. Tadi kan Anda mengatakan sejak tanggal 24 September sampai 12 Oktober saat ketangkap tidak pernah ada lagi komunikasi. 24 September. Apakah Anda tahu bahwa atau apakah mungkin dalam konfrontasi bahwa dalam BAP tanggal 19 November 2022 dalam perkara ini Saudara Dodi menyatakan bahwa penyerahan 2 kg tanggal 3 Oktober tersebut adalah inisiatif dari Samsul Ma'arif. Ya. Itu di halaman 7 butir 93 BAP dari Dodi tanggal 19 November 2022. Betul, saya baca dalam BAP-nya Dodi maupun sebaliknya dari BAP-nya Saudara Samsul Ma'arif. Kemudian Saudara Samsul Ma'arif justru sebaliknya menuding Dodi. Dodi mengatakan di dalam BAP tanggal Samsul Ma'arif mengatakan dalam BAP tanggal 13 Oktober 2022 butir halaman 6 butir 10 bahwa penyerahan tanggal 3 Oktober 2022 ke Linda tersebut atas perintah dari Dodi Prawira Negara. Anda pernah dengar itu? Betul, itu pernah saya pertanyakan. Jadi selama periode tersebut dari sejak 24 September 2022 tidak ada sama sekali tuduhan bahwa Anda yang memerintahkan berupa chat atau tidak ada chat atau bukti apapun. Kalau saya pelajari dalam hasil digital forensik, itu justru nama saya dicatut oleh Samsul Ma'arif maupun oleh Dodi. Ya. Dalam praktiknya saya tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Dodi maupun dengan Linda. Dan itu pun tahunya sesudah di persidangan ini. Di persidangan. Kalau selama BAP Anda tidak pernah ditunjukkan digital forensik 1 lembar pun? Tidak pernah. Dari saya cukup majelis lanjut. Cukup ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.